Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Ibnu Wahyudi, NIM 220101241. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi yang sangat singkat ini. Nah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin membahas sedikit tentang ketahanan nasional. Perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional, teman-teman sekalian. Nah, ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan tidak kenal menyerah. Secara umum, pengertian ketahanan nasional adalah berbicara perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran. Sedangkan pengertian nasional adalah berbicara perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Di antaranya sifat-sifatnya adalah yang pertama, sifat manunggal atau yang biasa kita sebut sifat integratif. Apa yang dimaksud dengan sifat manunggal ini, teman-teman sekalian? Nah, yang dimaksud dengan sifat manunggal yaitu kemanunggalan antara potensi dan trijatra. Lalu sifat kedua adalah sifat mawas ke dalam. Nah, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Sebab Tandas Indonesia bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Lalu sifat selanjutnya adalah sifat yang ketiga, yaitu sifat kewibawaan. Apa yang dimaksud dengan sifat kewibawaan, teman-teman sekalian? Nah, ketahanan nasional harus mewujudkan kewibawaan nasional yang diperhitungkan oleh pihak lain, sekaligus memiliki pencegah terhadap konflik bangsa lain. Lalu sifat selanjutnya yaitu sifat yang keempat, sifat berubah menurut waktu. Nah, ketahanan nasional Indonesia tidaklah tetap adanya, pasti akan melakukan perubahan, dapat meningkat dan menurun tergantung kepada situasi dan kondisi dari bangsa Indonesia. Lalu sifat yang terakhir, sifat kelima adalah sifat tidak membenarkan ada kekuasaan dan kekuatan. Nah, lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional di sini, teman-teman sekalian, memiliki beberapa asas, diantaranya yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Nah, apa perbedaannya antara asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar? Perbedaannya di sini adalah hanya di tujuannya saja. Nah, kalau mawas ke dalam bertujuan untuk membuktikan hakikat, sifat, dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan mawas keluar bertujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Lalu pembahasan selanjutnya, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Kedudukannya di sini adalah ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan yang paling penting adalah pola kerja. Lalu pembahasan yang terakhir di sini terkait tentang ketahanan nasional adalah yaitu hal-hal yang melemahkan ketahanan nasional. Nah, teman-teman sekalian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang dapat mencegah ketahanan nasional atau yang dapat melemahkan ketahanan nasional adalah yang paling pentingnya adalah karena stabilitas keamanan belum kuat.
Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.